Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinja Adli Marvel dari kelas 11 Otomotif 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia otomotif di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menanyakan sesuatu. Apa itu otomotif? Otomotif adalah bidang ilmu dan industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor, yang mampu bergerak sendiri menggunakan mesin. Baiklah, tanpa basa-basi, lanjut saja saya akan membahas tentang materi yang sudah saya sebut di awal tadi, yaitu perkembangan dunia otomotif di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Berikut penjelasannya. Perkembangan dunia otomotif di Indonesia selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 sangat terkait dengan kebijakan ekonomi dan militer Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Periode ini bukanlah masa perkembangan industri otomotif yang positif secara mandiri di Indonesia, melainkan masa kemunduran dan eksploitasi untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Dan juga masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945 membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi dan otomotif. Berbeda dengan masa kolonial Belanda yang masih memungkinkan impor kendaraan sipil, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang yang ketat. Fokus utama Jepang adalah mobilisasi sumber daya, termasuk kendaraan bermotor, untuk kepentingan militer mereka dalam Perang Pasifik. Akibatnya, industri otomotif lokal yang sebenarnya belum berkembang pesat mengalami kemunduran, dan jumlah kendaraan bermotor di tangan masyarakat sipil menurun drastis. Kondisi otomotif di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, penurunan jumlah kendaraan bermotor sipil. Sebelum kedatangan Jepang, sudah ada beberapa mobil dan motor di Indonesia, didominasi merek-merek Eropa dan Amerika. Namun, selama pendudukan Jepang, jumlah kendaraan bermotor sangat sedikit. Banyak kendaraan yang disita atau rusak akibat perang. Lalu lintas pada periode ini menjadi sangat sepi jika dibandingkan dengan masa sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, dominasi kendaraan militer Jepang. Jepang memfokuskan produksi otomotifnya, terutama di negara asalnya, untuk memproduksi truk dan bus militer seperti varian truk Toyota G1. Kendaraan-kendaraan ini dibuat dengan desain yang disederhanakan, seringkali menggunakan panel bodi kayu lapis karena kekurangan bahan baja. Di Indonesia, kendaraan militer Jepang inilah yang mendominasi jalan dan digunakan untuk keperluan logistik perang. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya dan dampak pada transportasi. Untuk mendukung kebutuhan perang, Jepang juga mengeksploitasi infrastruktur transportasi yang sudah ada, terutama perkereta-apian. Banyak lintas kereta api dibongkar untuk digunakan di tempat lain atau untuk pembangunan jalur baru yang memakan korban jiwa atau Romusa. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Jepang bukanlah pada pengembangan transportasi umum atau otomotif untuk kesejahteraan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Jepang bukanlah pada pengembangan transportasi umum atau otomotif untuk kesejahteraan sipil, melainkan untuk efisiensi perang. Yang keempat, tidak ada industri otomotif lokal yang berkembang. Pada periode ini, tidak ada industri otomotif yang berkembang di Indonesia. Jepang tidak mendirikan pabrik mobil atau motor untuk pasar sipil. Fokus industri saat itu adalah memenuhi kebutuhan militer secepat mungkin. Industri otomotif Jepang baru benar-benar masuk dan berkembang pesat di Indonesia pada awal tahun 1970-an, jauh setelah kemerdekaan, menggantikan dominasi mobil Amerika dan Eropa. Dari materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa
Masa pendudukan Jepang merupakan periode kelam bagi perkembangan otomotif di Indonesia. Industri tidak berkembang, jumlah kendaraan sipil sangat terbatas, dan transportasi didominasi oleh logistik militer Jepang. Dampak dari kebijakan ini adalah kemunduran mobilitas pribadi dan fokus pada kebutuhan perang semata. Wah, cukup menarik ya pembahasan tersebut. Semoga yang mendengarkan atau menyimak dapat tahu tentang prasejarah perkembangan dunia otomotif pada masa itu. Baiklah, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi izin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.